Nah, yang selama ini teman-teman tidak fahami tujuan dari hidupnya untuk sholat, untuk puasa, untuk segala macam, di saat itu mereka menyesal. Coba seandainya kenapa banyak orang menghabis-habiskan waktunya pada hal yang tidak bermanfaat? Apalagi kepada kemaksiatan. Membuang-buang waktu. Ya. Daripada dia menikah, melampiaskan biologisnya pada yang halal, dia pergi kepada perzinahan. Daripada dia bertransaksi dengan jual beli, kejujuran, transparansi, maka dia pergi ke riba. Gitu kan? Dan kezaliman, penipuan. Nah ini kenapa? Karena dia tidak faham tujuan hidupnya. Tujuan hidup sebenarnya untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi orang patuh kepada Allah. Dan menjauhi semua yang dilarang. Kalau orang terjerumus pada pelanggaran ini karena tidak faham tujuan hidup dia apa. Dia tidak faham sebenarnya. Kita berada di muka bumi ini dengan sistem yang sudah ada. Semua fasilitas yang ada. Air, udara, semua musim-musim. Kebutuhan kita buah-buahan, hewan-hewan. Banyak semua yang terpenuhi. Semua itu hanya satu. Mengerucut kepada surah Az-Zariyat tadi. Ayat 56. Fahami ini teman-teman sekalian. Supaya jangan lagi setelah mendengarkan ceramah ini kita menyia-nyiakan banyak waktu kita. Hanya dipakai pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau bukan yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah, maka minimal Anda kalau mau menggunakan sebagian waktu Anda, sebagian saja kepada hal yang mubah. Kalau yang haram tidak dibolehkan sama sekali. Yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, itu tujuannya dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Tidak usah Anda mengatakan, oh babi Allah haramkan, saya mau coba dulu bagaimana rasanya. Nggak perlu. Nggak perlu Anda mengatakan, oh ini khamar, minuman keras Allah haramkan, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Dan seterusnya. Tidak perlu. Kita pelajari hanya untuk dijauhi. Nah demikian juga dengan hal-hal yang halal. Allah perintahkan, disuruh kita pelajari dan kita boleh nikmati. Dan kita kerjakan. Sholat, puasa, haji dan seterusnya. Dan semua makanan-makanan halal, minuman halal, pakaian halal, pendapatan halal, silakan nikmati. Nah ini pondasi dasar teman-teman sekalian. Pondasi dasar. Banyak sekali manusia lalai dari masalah ini sehingga akhirnya terbuang-buanglah waktu dan mereka akan menyesal di akhir hidup mereka. Teman-teman bisa lihat, kita buka juga pelengkap daripada bahasan kita Al-Quran. Silakan buka di aplikasi handphone Anda, surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99. Ya. Sekali lagi surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana nanti orang-orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya, mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menghabiskan waktunya selama di dunia yang sangat terbatas, 60-70 tahun setelah itu mereka akan meninggal juga. Sebagaimana para penghuni kuburan, kalau Anda lewat di kuburan Anda akan lihat itu adalah gundukan tanah dan juga batu nisan. Tapi sadar nggak kita kalau di dalamnya ada manusia seperti kita, bahkan mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih kaya, lebih berprestasi, tapi itu juga masuk ke dalam kuburan. Bukan cuma mereka, para nabi-nabi pun merupakan utusan Allah juga masuk ke dalam kuburan. Mereka dikuburkan. Kita pun akan seperti itu. Jangan nanti di saat malaikat maut datang mencabut ruh kita dan kita sudah dibungkus dengan kain kafan, dimandikan oleh orang-orang terdekat kita yang kita tidak bisa memprotes mereka sama sekali. Mereka tinggal membungkus kita lalu membawa kita ke kuburan, dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3, akan ikut keluarganya, akan ikut hartanya, dan akan ikut amalnya, serta akan pulang 2, yang pulang adalah keluarganya. Secinta-cinta Anda kepada suami, secinta-cinta Anda kepada istri, secinta-cinta Anda kepada anak, anak kepada orang tua, dan siapalah sahabat dengan sahabatnya, mereka paling lama di atas liang lahat itu setengah jam. Setengah jam, mungkin 1 jam paling lama. Tidak akan pernah ada seorang ibu pun yang sangat cinta dengan anaknya, ayah cinta sama anaknya, suami atau istri cinta satu sama yang lain, atau sahabat sama sahabatnya nginap di kuburan itu, tidak ada. Sudah menjadi sistem yang Allah buat, pasti mereka pulang. Walaupun mereka sedih, tapi mereka tidak akan temani kita di sana. Yang kedua, harta. Semewah apapun mobil yang teman-teman miliki, hanya akan parkir di pagar kuburan. Tidak akan masuk ke liang lahat. Juga kalau mobil Alphard Anda, Ferrari Anda dimasukkan ke liang lahat, mau diapakan? Mobil nggak dipakai di kuburan. Kan gitu.
maka semua ini akan pulang. Kerabat Anda akan beraktivitas mengisi sisa umur mereka, tinggal mereka lakukan isi dengan kebaikan atau keburukan, itu tergantung. Kemudian harta Anda akan dibagi menjadi warisan. Yang tinggal bersama Anda apa? Yang ketiga, yaitu amal. Nah, yang selama ini teman-teman tidak fahami tujuan dari hidupnya untuk sholat, untuk puasa, untuk segala macam, di saat itu mereka menyesal. Coba seandainya. Nah, perhatikan tadi surah Al-Mu'minun kita bacakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbirji'un. Orang-orang nanti yang kafir, ya, yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah mengisi dengan amal saleh, ya. Mereka tidak tahu tujuan hidupnya, foya-foya saja, tiap hari mabuk-mabukan, kumpul-kumpul, tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya, tidak ada detik-detik yang Allah berikan diisi dengan ibadah, ya. Yang merupakan tujuan dasar tadi surah Az-Zariyat. Dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, gitu kan. Mereka baru engah di saat malaikat maut sudah depan mata mereka, mereka sudah tinggal dicabut ruhnya, baru mereka mengatakan, wahai Tuhanku kembalikan aku. Hati-hati teman-teman, jangan Anda menjadi orang yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini. Itu 99-nya. Ayat 100-nya Allah mengatakan, untuk apa mereka minta kembali? Apakah mereka mau kembali ke restoran favoritnya untuk makan makanan kesukaannya? Apakah mereka kembali untuk kumpul lagi dengan pasangan hidup dan anak-anaknya? Apakah mereka minta kembali untuk meeting bisnis yang miliaran? Apakah mereka kembali untuk mengatur sebuah program-program yang mungkin, ya, atau mengaplikasikanlah program yang sudah mereka susun tapi belum sempat dijalankan? Tidak sama sekali. Ya. Mereka mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga saja di saat engkau kembalikan aku, hai Tuhanku, ya, ke dunia, jangan mati dulu, gitu kan? Agar aku bisa beramal saleh, apa yang aku tinggalkan. Perhatikan, jadi ini tujuan hidup sebenarnya. Di saat kematian baru dia sadari, ternyata kumpul-kumpul sama keluarga, ya, meeting segala macam, ini pelengkap, ini warna hidup. Tapi tujuan dasarnya adalah mengabdi kepada Allah. Dia berharap kembali ke dunia untuk beramal saleh yang dulu dia sia-siakan. Lalu kata Allah apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak mungkin, kata Allah. Itu hanya perkataan yang terucapkan di lisan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, kehidupan barzakh, ada dinding pemisah antara mereka dengan dunia. Mereka nggak bisa lagi, nggak ada lagi kuburan terbuka, orang yang mati bisa keluar beraktivitas lagi seperti kita, nggak ada lagi. Ya. Dan tidak ada itu yang sering digambarkan, maaf, di sinetron-sinetron kita, sebagian sinetron pocong bisa keluar, kuburan terbuka lalu mengganggu orang atau keluar, itu tidak ada lagi, mustahil. Kalau itu terjadi, maka mungkin setiap kita akan diketuk rumahnya oleh orang tua yang sudah meninggal, kan? Atau tetangganya. Tapi tidak ada dalam Islam semua itu. Itu perusakan akidah yang harus diluruskan, ya. Jadi teman-teman sekalian, orang baru menyadari di saat dia meninggal, oh ternyata ini tujuan saya hidup. Ya. Sekarang saya kasih contoh rasional. Kalau teman-teman, misal kita anggap di titik ini, tiba-tiba ada malaikat maut di depan mata kita. Dan itu pasti terjadi. Demi Allah akan terjadi, teman-teman. Saya bukan menakut-nakuti, tapi kita pasti akan begitu. Saya atau Anda lebih dulu, kita semua sedang menuju ke liang lahat kita. Di saat malaikat maut itu datang, antara Anda sama malaikat maut itu, saya saja di ruangan ini, di studio ini, bisa tiba-tiba lihat malaikat maut. Anda semua tidak tahu. Kan begitu orang kalau mau meninggal, kan tidak ada yang bisa lihat malaikat maut. Allah hijab matanya, tidak bisa dia lihat. Tapi tiba-tiba seperkasa apapun, ya, orang itu, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, pada saat itu hitungan detik dia akan meninggal, ruhnya dicabut, selesai. Itu fakta, gitu kan? Pastikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa pasti akan mati. Tidak mungkin tidak, gitu. Nah, di saat Anda menghadapi kematian tersebut, ya, malaikat maut misalnya menyampaikan kepada Anda, wahai fulan, Allah masih memberikan sekarang kamu kesempatan setengah jam. Setelah itu saya akan cabut ruh kamu. Kira-kira teman-teman, saya ingin tanya. Coba bayangkan ini. Saya mau tanya. Kalau setengah jam itu Allah berikan kesempatan, apa yang akan Anda lakukan?
Saya kembali mengingatkan tadi apa yang saya ulangi. Apakah Anda akan cari lagi makanan favorit Anda yang setiap hari Anda sibuk mencari restoran makanan favorit tersebut? Padahal sebenarnya seorang muslim, makan yang ada, syukuri yang ada, kan gitu. Walaupun boleh, bukan tidak boleh kita mencari makanan kesukaan kita. Tapi jangan berlebihan teman-teman. Ada orang kadang-kadang untuk mengejar kuliner aja sampai sekian jam naik mobil. 3 jam, 4 jam gitu kan. Hanya untuk mengejar sebuah kuliner. Kalau kita kebetulan ke sana, makan. Nggak masalah. Nikmatin yang halal. Allah perbolehkan itu. Tapi habiskan waktu dalam keseharian pada hal-hal yang tidak diperlukan untuk apa? Toh juga makanan itu rasanya di mana? Di ujung lidah. Anda bisa rasakan, oh ini sambal, oh ini rendang, oh ini ayam, oh ini nasi. Di ujung lidah. Kalau sudah lewat sepertiga jari kita, ini kan ada garis-garis ini. Sepertiga jari ini, ke tenggorokan, kira-kira teman-teman, Anda masih bisa nggak membedakan mana ayam, mana rendang tadi, mana sambal, mana nasi? Udah nggak bisa. Dia masuk ke tubuh selesai. Berarti makanan itu cuma di ujung lidah kan? Silakan nikmati, tapi jangan berlebihan. Karena Allah bolehkan kita makan dan minum. Yang penting halal dan thayyibah. Dibolehkan oleh Allah dan juga thayyibah, tapi sesuai dengan kebutuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai anak Adam, makanlah sesuatu yang bisa menopang tulang belakangmu agar engkau bisa berdiri, bisa beraktivitas. Jangan berlebihan. Dan kita tahu juga secara medis kita dilarang makan terlalu berlebihan. Kan begitu? Itu contohnya. Tapi memang ada batasannya teman-teman. Allah kasih kita batasan. Seenak apapun makanan itu. Misal kita suka sekali nasi goreng tertentu atau apalah nasi campur. Apalah kira-kira makanan yang kita suka. Berapa banyak kita bisa makan? Sepiring, dua piring itu sudah kenyangnya luar biasa. Ya. Terus selesai habis itu. Sekarang pakaian misalnya. Berapa lembar Anda bisa pakai? Selembar, 2 lembar. Sebanyak apapun pakaian Anda miliki. Apakah Anda bisa pakai semuanya sekaligus? Gak bisa. Ada batasannya kan? Kalau Anda pakai 5 lapis baju sekalian, orang tertawain Anda. Di musim dingin pun, orang mungkin pakai baju kaos, 1 baju luar, dan 1 lagi baju. Mungkin 3 lembar itu pun di saat tertentu, di musim dingin yang sangat gitu. Tapi kalau kita di Indonesia nih, mau pakai berapa lembar baju? 1 baju kaos, 1 baju luar, selesai. Ini gak bisa kita pakai banyak-banyak. Itu juga sepatu. Anda punya sepatu sampai 40 sepatu, 30 sepatu. Untuk apa gitu? Oh, Anda pakai 1, 2. Kecuali mau untuk kebutuhannya, misalnya ada untuk olahraga, ada untuk aktivitas, ada untuk ini. Bisa 3, 4, mungkin 5 orang. Tapi ada orang subhanallah punya koleksi sepatu. Baru sekarang banyak, harganya mahal-mahal. Yang mungkin kalau digabungin, bisa bangun 1 masjid buat amal soleh dia. Mohon maaf, saya bukan menyinggung siapapun karena saya tidak tahu siapa saja yang hadir di sini. Cuman saya coba mengajak Anda berpikir di waktu-waktu yang sempit kita ini, hanya sekitar 45 menit kita menyampaikan pesan-pesan ini supaya kita merenungi sama-sama. Berarti saya tidak boleh pakai sepatu bermerek Ustaz? Boleh, tapi jangan berlebihan. Saya tidak boleh makan makanan enak Ustaz? Boleh, cari restoran terbaik, tapi jangan berlebihan. Gitu. Boleh saya tidak boleh pakai pakaian yang bermerek? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan menjadikan target utama. Contoh misal, pecinta-pecinta dunia ini, kalau dia mau makan di satu restoran, lalu kebetulan dia pergi ke sana, tutup restorannya. Kecewanya luar biasa, sampai menjadi bahan cerita mungkin seminggu dengan teman-temannya. Kenapa akhi dan ukhti? Hanya karena tidak bisa makan di situ? Baik, nanti kita bisa makan. Oh, saya kemarin ke restoran sana tuh nggak dapat, tutup, sayang bener. Loh kenapa? Mau beli baju, ternyata bajunya habis, kehabisan stok. Oh, itu baju merek bagus gini, saya mau. Akhi dan ukhti, mudahkan kehidupanmu. Bukan itu tujuan utama. Tujuan hidup bukan itu. Justru kamu harus merasa sedih di saat kamu tidak sempat sholat subuh, tidak sempat sholat duhur, asar, maghrib, isya, atau telat dari waktunya. Karena sholat kan harus tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Kan ini 3 khusyuk ini. Ya. Ada yang lupa di sini, Anda sedih. Ini wajar Anda sedih. Bayangkan teman-teman, Nabi SAW mengatakan, rak'atai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba, itu nilai. Kenapa Nabi SAW mengatakan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya? Karena memang itu yang kita butuhkan di kuburan kita. Itu yang kita butuhkan di akhirat kita. Semua ini dunia cuma pernak-perniknya. Kan gitu. Maka jangan berlebihan. Jangan keluar dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Lalai. Bahkan ada orang disayangkan sekali sudah sampai pada umur
tua pun, di atas 40 tahun itu sudah harus ada peringatan-peringatan yang luar biasa. Itu masih saja lalai. Bahkan ada yang baru terjerumus ke dalam banyak pelanggaran di umur-umur seperti ini. Padahal sebenarnya mereka harus, ini sudah waktu warning ini, peringatan di sini. Gak bisa lagi kita macam-macam. Ya. Udah harus kita sadari kesalahan-kesalahan masa lalu, kita mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh salah dalam masalah seperti ini. Nah, ingat teman-teman, di saat kita meninggal dunia, semua urusan pernak-pernik ini hanya akan menjadi pembicaraan orang. Dan itu pun hitungan hari. Misal orang mengatakan, oh itu bajunya dia. Yang dulu kita kejar-kejar tuh. Oh itu bajunya si fulan atau fulana. Oh itu sepatunya. Oh itu tasnya. Oh itu mobilnya. Oh itu rumahnya. Oh itu anaknya. Oh itu suaminya. Oh itu istrinya. Oh itu orang tuanya. Oh itu tetangganya. Setelah itu, selesai. Apa manfaatnya buat orang yang sudah meninggal? Gak ada. Kenangan saja. Yang selama ini kita jor-joran, saling bersaing, sombong-sombongan, ya. Itu ternyata cuma jadi kenangan. Setelah itu akan dipakai oleh orang lain. Mungkin dibagikan kepada orang lain. Sebagian harta kita dijual, dibagi warisan. Anak-anak kita pun akan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Selesai. Jadi sudah, hitungan hari. Setelah itu orang sudah tidak lagi mengatakan, oh ini simpan, ini bajunya si dia nih. Simpan, nanti mungkin satu waktu dia hidup lagi bisa pakai. Nggak ada begitu. Nggak ada. Nah, yang kita titik beratkan teman-teman sekalian, tujuan hidupmu, hai saudaraku. Beribadah kepada Allah. Meeting berapa miliar pun, berapa triliun pun, tinggalkan untuk sholat. Maaf, saya sholat. Bilang kepada orang-orang yang hadir di situ. Yang muslim ajak sholat. Yang kafir, izin sama mereka baik-baik. Lalu kita akan kembali setelah sholat. Sholat itu 5 menit. Absen kepada Allah. Ya Allah, baik saya hadir. Allah panggil, hayya ala sholat. Ayo sholat, hayya alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Allah kasih kita gambaran, panggil, absen. Kata Salamah bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, usahakan dimanapun Allah menginginkan kau hadir, kau ada di situ yang pertama. Sholat, zakat, Ramadan, kamu yang pertama, di saat pertama. Dan usahakan kamu yang paling jauh dari apa-apa yang telah Allah haramkan. Di situ baru kamu bisa menikmati keimanan itu.